Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my lovely student. How is it going? I hope you always healthy and keep hamasa. Allahu Akbar. So, welcome to science lesson with Miss Mita. Okay sayang, before we start our activity today, we must pray to Allah. May Allah make it easy for us. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke sayang, please prepare yourself and take your notebook and your pen. Ya? Oke. Apa perbedaan bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern? Ya, silahkan dijawab ya nak. Nah, pertanyaan berikutnya. Sebutkan hasil produk bioteknologi konvensional. Ada banyak ya. Nah, jadi jangan lupa. Oke, sayang, perhatikan artikel berikut ini. Bioteknologi jadi solusi penanggulangan limbah industri. Nah, industri nasional perlu melakukan pengelolaan limbah dengan baik agar bisa menerapkan konsep ramah lingkungan. Jadi dibutuhkan bioteknologi. Nah, tidak hanya dapat digunakan menanggulangi limbah, tapi bioteknologi dapat digunakan sebagai solusi penanggulangan limbah yang sustainable. Ya, pada dasarnya semua limbah berasal dari alam dan biodegradable dapat ditanggulangi dengan memanfaatkan mikroorganisme, misalnya sampah makanan, limbah pertanian, termasuk minyak bumi. Jadi bahkan saat ini semakin banyak penelitian yang menunjukkan adanya mikroorganisme yang mampu mendegradasi plastik. Ya, Putu menambahkan bioteknologi dapat membantu untuk mencegah atau mengurangi bertambahnya jenis maupun jumlah limbah yang baru. Jadi misalnya bioplastik, biofuel, dan masih banyak lagi. Dan terlebih saat ini Indonesia sangat bergantung pada sumber energi yang tidak terbarukan yang bersumber dari energi fosil. Jadi bioteknologi dapat memberikan solusi untuk mendiversifikasi energi kita saat ini. Seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya, banyak orang Indonesia tidak menyadari makan tempe dari hasil kedelai rekayasa genetika Amerika Serikat. Nah, pemanfaatan metode rekayasa genetika pada proses produksi makanan seperti kedelai, buah-buahan dan sayuran melahirkan dua kelompok besar yang berseberangan secara global. Jadi, di sini ada yang mendukung GMO, yaitu Genetically Modified Organism, dan produk rekayasa genetika atau PRG sebagai solusi ketahanan pangan dan pemeliharaan sumber daya lingkungan dari serangan hama. Namun di sisi lain, pengamat lingkungan dan konsumen mengkhawatirkan risiko baru dari PRG seperti alergi makanan, kenaikan resistensi antibiotik, dan dampak kesehatan manusia yang tidak diinginkan lainnya. Jadi, bagaimana sebenarnya persepsi masyarakat Indonesia terhadap produk rekayasa genetika? Nah, setelah dilakukan survei, ternyata 71,3% itu ragu-ragu untuk membeli pangan PRG. Jadi, PRG tadi adalah produk rekayasa genetika. Nah, GMO itu sendiri yaitu organisme, baik hewan, tanaman, maupun organisme telah diubah material genetiknya secara sengaja bukan secara alamnya. Sementara PRG yaitu merupakan produk yang diproduksi dari atau GMO tadi. Ya. Nah, menurut anak Miss, kira-kira di sini dikatakan walau PRG banyak dikonsumsi Indonesia, salah satunya mengkonsumsi produk akan menyebabkan alergi. Ya. Permasalahan lain yang juga gencar diperdebatkan adalah perpindahan silang tanaman produk rekayasa genetika dengan tanaman non-PRG. Jadi mengkhawatirkan secara tidak langsung mempengaruhi keamanan dan ketahanan pangan seperti tidak terkendalinya hasil persilangan dan menurunkan keanekaragaman tanaman. Kondisi ini berujung
untuk artikel tadi yang bioteknologi limbah ya, pemanfaatan limbah itu sangat bermanfaat sekali sayang, karena mikroorganisme tersebut bisa mendegradasi limbah tersebut. Nah, untuk yang negatifnya, ternyata kita nggak sadar kalau misalnya ada tempe hasil rekayasa genetika. Nah, dan itu akan menyebabkan ya gangguan kesehatan ya. Nah, jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, dampak penerapan bioteknologi di berbagai bidang. Yang kedua, diskusi mengenai dampak penerapan bioteknologi. Ya sayang ya. Jadi silahkan di-download LKPD-nya di Edmodo. Dan apa aja sih dampak bioteknologi? Jadi tadi anak Miss sudah tahu ada di dampak berbagai dampak di bidang kesehatan ya. Dan satu lagi tadi dalam pemanfaatan limbah. Nah, oke. Untuk terhadap lingkungan, pelepasan organisme transgenik berubah secara genetika ke alam bebas dapat menimbulkan dampak berupa pencemaran biologi atau polusi gen yang dapat lebih berbahaya daripada pencemaran kimia dan nuklir. Nah, paham ya? Lanjut. Untuk dampak terhadap sosial ekonomi, merugikan petani dan peternak lokal yang mengandalkan reproduksi secara alami. Dengan demikian, bioteknologi dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi. Berikutnya, dampak terhadap kesehatan. Nah ini, pengembangan tanaman dan hewan transgenik berbahaya bagi kesehatan manusia. Jika dikonsumsi oleh manusia, dikhawatirkan dapat memicu munculnya penyakit pada beberapa orang yang sensitif terhadap zat yang dihasilkan oleh organisme transgenik tadi, hasil rekayasa genetika, karena sudah diubah dan disisipkan gen lain ya sayang ya. Oke, untuk yang berikutnya, dampak terhadap teknologi reproduksi. Di sini ternyata dia bisa menciptakan bibit unggul seperti tanaman yang anti hama, yang tidak cepat busuk, yang dan lain sebagainya ya. Meningkatkan gizi masyarakat, melestarikan plasma nutfah, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi sesuai dengan keinginan manusia. Itu jelas ya sayang, terutama di bidang kesehatan, pertanian dan peternakan. Oke? Nah, jadi tugas anak Miss silahkan download LKPD di Edmodo dan join Zoom meeting for discussion group. Jadi di kelompoknya akan Miss Mita bagikan di Zoom meeting nanti. Jadi jangan lupa dan jangan terlambat. Oke? Nah, I think that's all. Thank you for watching my video and let's closing our activity today by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis please. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, see you on the meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.